Halo, selamat malam. Dan selain informasi tadi, kami juga akan menyajikan rangkuman informasi terkini lainnya yang terjadi sepanjang hari ini dalam CNN Indonesia The World Tonight bersama saya Ayu Rahmawati. Setelah buron berbulan-bulan, seorang tukang las yang diduga mencabuli anak tirinya yang baru berusia 6 tahun akhirnya diringkus polisi. Pria ini juga diduga menularkan penyakit kelamin kepada sang anak. Ratusan pelajar di SMA 3 Kota Pekalongan, Jawa Tengah Rabu siang melakukan aksi unjuk rasa pada guru BK yang diduga melakukan pelecehan seksual pada puluhan siswi. Aksi solidaritas ini dilakukan di lapangan upacara dengan membentangkan sejumlah tulisan agar guru tersebut diberi sanksi berat dipecat dari jabatannya. Peristiwa naas bisa terjadi saat kita bekerja di Banjarnegara, Jawa Tengah. Seorang pekerja pembersih sumur meninggal saat berada di dalam sumur sedalam 15 meter. Sementara di Karanganyar, Jawa Tengah, seorang pekerja meninggal karena tersengat listrik saat memasang baliho. Pemirsa, terkait kecelakaan, sebuah truk bermuatan pakan ternak tertabrak kereta api di perlintasan kereta api di Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sementara itu, masih ingatkah Anda dengan kasus kecelakaan perempuan muda yang menabrak seorang ibu guru hingga tewas di Pekanbaru, Riau? Kasusnya dinyatakan lengkap dan tersangka menangis saat hadir di kantor kejaksaan. Polda Metro Jaya kembali menetapkan satu tersangka baru terkait kasus penyerangan dan perusakan pada acara diskusi kebangsaan yang digelar di sebuah hotel di Jakarta Selatan. Sementara itu, Bid Propam Polda Metro Jaya saat ini telah memeriksa 30 anggota polisi yang bertugas mengamankan acara tersebut. Seorang perempuan di Surabaya, Jawa Timur nekat membegal mobil taksi online untuk biaya berlibur sekaligus bekerja di luar negeri. Sementara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, seorang pemuda mengamuk di salah satu bank dan mengancam semua pegawai bank dengan parang. CNN Indonesia The World Tonight akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR batal menggelar paripurna untuk menetapkan pimpinan MPR periode 2024 hingga 2029 Rabu malam ini. Rapat semula dijadwalkan pukul 22.00 WIB dengan agenda penetapan pimpinan MPR. Namun jadwal tersebut dibatalkan karena rapat pleno DPD dengan agenda pemilihan pimpinan unsur DPD di MPR masih berlangsung alot. Ketua fraksi PDIP Ahmad Basarah mengkonfirmasi kemungkinan penetapan pimpinan MPR baru akan dilakukan esok jam 10 pagi. Puan Maharani kembali terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Ia berjanji akan membuka ruang lebar dalam menampung aspirasi masyarakat pada kepemimpinan DPR periode berikutnya. Dalam kerjanya nanti, Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI yakni Adis Kadir dari Golkar, Sufmi Dasko dari Gerindra, Cucun Syamsur Rizal dari PKB, dan Saan Mustopa dari Nasdem. DPR periode 2024-2029 diramaikan dengan koalisi Prabowo Subianto yang bernama Koalisi Indonesia Maju Plus. Jumlah kursi Kim Plus mencapai 470 kursi, sementara PDI Perjuangan hanya 110 kursi. Lalu bagaimana dengan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah? Berikut informasinya. Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan tema debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Tema yang dipilih mengenai penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Minggu 6 Oktober. Kampanye calon gubernur dan wakil gubernur di Pekalongan, Jawa Tengah diisi dengan belusukan ke pasar. Cagup nomor 2 Ahmad Lutfi melakukan belusukan ke Pasar Induk Kajen Kabupaten Pekalongan, sedangkan Cawagup nomor 1 Hendrar Prihadi melakukan belusukan di Pasar Batik Setono, Kota Pekalongan. Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah, Selatan, Nusa Tenggara Timur pada Rabu. Bendungan ini dibangun dengan nilai anggaran mencapai 2,7 triliun rupiah. Iran meluncurkan roket ke Israel pada 1 Oktober. Puluhan roket diluncurkan sebagai bentuk balasan dari serangan yang dilakukan pihak militer Israel ke Lebanon dan Gaza, serta terbunuhnya pimpinan Hamas Ismail Haniyeh saat menjadi tamu di Iran pada Juli lalu. Meski sirine keamanan dibunyikan, pihak militer Israel melaporkan tidak ada korban jiwa dalam serangan roket itu. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tampil untuk pertama kalinya pada hari Rabu menyusul serangan terhadap Israel pada malam sebelumnya.
Sejumlah perempuan Iran menyatakan dukungannya terhadap penembakan rudal balistik ke Israel. Gelombang serangan Israel ke Lebanon masih terus dilancarkan. Wilayah selatan Beirut dihantam serangan udara Israel. Sementara itu kota Yerusalem dihujani rudal Iran yang merupakan serangan balasan atas serangan Israel sebelumnya yang menargetkan Hizbullah Teheran di Lebanon. Pemerintah Lebanon menyatakan siap melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 terkait konflik antara Israel dengan Hizbullah di Lebanon. Resolusi itu melibatkan pengerahan tentara Lebanon di selatan Sungai Litani dengan meminta bantuan pasukan penjaga perdamaian PBB. Pemerintah Indonesia sangat mengkhawatirkan perkembangan terbaru di kawasan Timur Tengah, khususnya potensi perang dengan skala yang lebih besar. Keselamatan WNI yang ada di Lebanon juga menjadi perhatian utama pemerintah. Saat ini proses evakuasi WNI di Lebanon juga tengah berlangsung. Topan keraton menerjang Filipina dengan membawa angin berkecepatan maksimum 175 km per jam. Topan keraton juga menerjang Taiwan dan dampak dari keraton yang baru mendekat telah menyebabkan tanah longsor. 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Di Boyolali, Jawa Tengah ada para pembatik difabel yang terus berkarya, membuat karya batik yang istimewa hingga bisa menembus pasar mancanegara jadi cita-cita mereka. Kalau di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur ada usaha batik yang masih bertahan hingga 37 tahun. Sebuah karya batik sepanjang 50 meter karya keluarga pembatik Taman Sari dan puluhan pejuang kanker anak ditampilkan di Yogyakarta Rabu siang. Ada 20 tema yang dibuat dan menyajikan berbagai kisah. CNN Indonesia The World Tonight akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Arsenal memetik poin penuh perdana di Liga Champions musim ini usai menaklukkan raksasa Prancis Paris Saint-Germain 2-0. Namun informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia The World Tonight malam hari ini. Saya Ayu Rahmawati undur diri, selamat malam, sampai jumpa.